Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya sahrul Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang selalu kita rindukan, mustazabnya doa insya Allah terkabulkan. Ya pemirsa, saya Mugi Zainal, kembali kita di Jelang Iftar kali ini. Yang pasti pemirsa, kita akan membahas tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, terutama di bulan Ramadan ini. Pemirsa, berbicara mengenai generasi sandwich dan perspektif syariah. Seperti apa generasi sandwich? Ada yang mengeluh, mengapa harus jadi generasi sandwich? Kenapa mengeluh? Padahal dalam pandangan Islam, generasi sandwich di mana kita akan mendapatkan amalan berlimpah yang justru barokah. Nah pemirsa, kita akan membahas generasi sandwich dan perspektif syariah bersama narasumber kita, insya Allah kompeten membahas masalah ini. Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Dr. Lukyan Tamani, MIC CFP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bapak jumpa di sini di Jelang Iftar. Terima kasih ya. Ya pemirsa, beliau sangat aktif ya sebagai penulis dan pendiri Sakinah Finance, Masya Allah, dan juga masih aktif sebagai dosen di Institut Tazkiyah, ya betul ya. Dan beliau juga direktur di ISEFIT, Masya Allah, dan juga Deputi Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan juga aktif sebagai Dewan Pengawas Asuransi Syariah. Ya Masya Allah ya, banyak banget aktivitasnya beliau ya. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Dr. Murniati Mukhlisin, MACC CFP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Ibu kita ketemu lagi ya, diskusi lagi Allah, dengan Ibu ya. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah ya, dan penulis juga pendiri Sakinah Finance juga, dan juga Sobat Syariah ya, dan beliau juga tim ahli syariah ya di BRI Corporate University, Masya Allah, dan juga pembina Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, juga aktif sebagai tim akuntansi syariah IAI ya Bu ya. Alhamdulillah, senang sekali saya jumpa kembali bersama Ibu dan juga untuk Bapak juga ya, karena kita hari ini membahas materi bagus banget ini, generasi sandwich dan perspektif syariah ya. Baik, untuk Bapak Lukyan ya Pak, saya ingin bertanya nih, udah nggak sabar dari tadi, ini generasi sandwich nih tema keren banget gitu ya. Ya, ada beberapa banyak mereka yang disebut sandwich generation. Baik, Nah, terima kasih banyak. Di Indonesia ini ada berapa banyak ini Pak Lukyan? Silakan. Jadi kalau generasi sandwich ini sebenarnya data di Indonesia belum ada, belum ada yang pernah mengecek berapa banyak sebenarnya angka sandwich ini. Yang ada adalah di Amerika Serikat ada sekitar 83 juta atau sekitar seperempat dari penduduk Amerika Serikat. Namun dari data statistik kalau kita lihat di BPS misalnya, estimasi saya sih lebih kurang dengan Amerika Serikat, mungkin lebih banyak. Bayangkan saja misalnya dari katakanlah anak-anak Indonesia itu rata-rata anaknya 3 orang. Pasti di salah satunya itu mengasuh ataupun hidup dengan orang tua juga. Ada anak juga. Jadi bisa kita katakan sepertiga mungkin masyarakat Indonesia adalah sandwich. Sepertiganya ya. Nah tanpa disadari, kalau di Amerika Serikat tadi sudah terdata ya Pak Lukyan ya. Baik, untuk Bu Murniati sendiri, mungkin pemirsa juga ada yang bingung ya. Apa sih yang dimaksud dengan generasi sandwich ini Bu? Silakan Bu Ani. Ya, tadi sempat disebut oleh Pak Lukyan bahwa generasi sandwich tadi ada tinggal di rumahnya, juga ada orang tuanya dan anaknya. Sebenarnya kalau kita ngomongin sandwich, lapar nggak Pak Lukyan? Lapar ya. Ingatnya roti gitu kan. Ya. Masih lama, buka puasa masih lama. Masih lama, jangan bayangin dulu. Nah ternyata sandwich ini ya seperti sandwich, kalau dia ada roti di bawah, roti di atas, tengah-tengahnya dagingnya. Nah generasi sandwich itu ibaratnya dagingnya. Ada di atas yang harus ditanggung orang tuanya, di bawah anaknya, di samping istrinya, terus juga adik-adiknya, keluarganya, saudaranya. Nah jadi generasi sandwich ini menurut pandangan orang luar, ini dicetuskan pertama kalinya nah ini kayaknya negatif ya Pak Lukyan ya. Iya, kesannya sangat negatif. Jadi kayak membebani. Kayak beban gitu. Kayak ngebebanin banget gitu. Iya. Nah, tentu saja kita melihatnya lain, sebagai seorang muslim harus melihatnya secara lain. Nah, ini seru banget kalau kita bahas dari perspektif syariah. Justru
siapapun yang tadi disebut oleh Pak Lukian, sepertiganya dari penduduk Indonesia ini adalah generasi sandwich, harus bersyukur ya Pak Lukian ya. Bersyukur karena bisa berbakti kepada orang tua, sekaligus juga anak-anaknya dinafkahi dan seterusnya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat banyak bersyukurnya. Kenapa? Ternyata ketika kita menjadi generasi sandwich, kita banyak berbuat, banyak peluang untuk berbuat baik. Dan tentu saja kalau dari perspektif syariah, ketika kita diberikan amanah untuk mengurus orang tua misalnya, Bu Mugi pernah mengurus orang tuanya sampai akhir hayatnya, itu momen yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Biru walidain. Betul. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua, menunjukkan kasih sayang kita. Harusnya bersyukur. Saya tidak punya orang tua lagi. Pak Lukian juga sudah tidak punya orang tua lagi. Kita tidak bisa menunjukkan bakti kita lagi gitu. Seharusnya satu tadi bersyukur dengan adanya tadi orang tua yang menjadi yang sudi untuk tinggal bersama kita atau masih berkenan untuk menerima apa yang kita bawa. Bu Ani, kita kadang-kadang rebutan nih, kalau bisa orang tua sama saya, gitu ya. Yang satu pengen juga, yang satu pengen juga, gitu. Berebutan kita. Kalau bisa dikasih berkah lah buat kita. Untuk keluarga soleha seperti itu Bu Mugi. Untuk keluarga yang menjalankan prinsip-prinsip Islam pasti begitu, rebutan pengen berbaik-baik bersama orang tuanya. Betul. Jadi orang tuanya yang giliran. Ini di sini. Masya Allah. Cuma masalahnya orang tua masih ingin tetap di rumahnya sendiri. Biasanya seperti itu. Bagaimana kita sebagai anak menyikapi, yang tentu pasti semakin sering juga mengunjungi orang tua. Ini momennya bulan Syawal nanti ketika menjelang puasa, menjelang mudik Syawal. Mudik Itu dia. Kita walaupun orang tua sudah tidak ada lagi, biasanya tetap mudik ya. Yang pasti, Masya Allah ya, kalau kita ini sudah sama sadar bahwa apa sih masih diketakutkan dengan generasi sandwich gitu ya, itu malah berkah untuk kita semua. Masya Allah. Pemirsa, menarik bukan materinya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kita jelang iftar. Akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Iya, tema kita generasi sandwich dan perspektif syariah. Ya, Masya Allah ya, tadi kita sudah diskusi juga baru sebentar tapi sudah banyak nih dapat wawasannya ya bersama Ibu Dr. Murniati dan juga Bapak Dr. Lukian Tamani ya. Baik, Bapak Lukian ya, yang ingin juga saya tanyakan adalah apa kaitannya ya generasi sandwich ini dengan persiapan pensiun? Pasti kan ada yang harus kita siapkan untuk supaya kita tuh siap gitu bekalnya. Gimana nih Pak Lukian, silakan. Ya, jadi persiapan pensiun sangat penting bagi setiap generasi, generasi muda, generasi yang sudah punya keluarga ataupun yang sudah akan memasuki usia pensiun. Jadi sebenarnya persiapan pensiun itu kalau boleh dimulai sejak dini. Sehingga yang akan memasuki pensiun, orang-orang yang sudah lansia misalnya, nanti tidak akan tergantung pada anaknya. Nah, jadi yang dikeluhkan oleh generasi milenial sekarang ataupun yang generasi Gen X atau boomers di Amerika Serikat, orang tuanya itu harus mereka nafkahi juga. Jadi itu menjadi beban. Sementara mereka juga punya tanggung jawab kepada anak-anaknya, anak-anak sekolah, masuk kuliah dan seterusnya. Jadi ada kesan orang tua menjadi beban. Sehingga memang di Jepang misalnya dana pensiun sangat besar. Jadi orang sangat aware dengan dana pensiun. Jadi persiapan pensiun itu dimulai sejak hari pertama bekerja. Supaya nanti setelah memasuki usia pensiun 55 atau 60 tidak lagi bergantung kepada anaknya. Nah, tapi dalam konteks Indonesia mungkin kita harus menambahkan faktor kekeluargaan kita yang sangat kuat. Betul sekali. Pensiun penting lebih kepada supaya kita juga mandiri setelah memasuki usia pensiun, tapi juga masih bisa beramal memberikan bantuan kepada anak, kepada cucu dan kepada masyarakat. Jadi kita harus berpikir ketika pensiun bukan pasif, tapi menjadi lebih aktif, lebih produktif di masyarakat. Jadi horizonnya horizon untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Jadi itu yang kita harus pikirkan. Jadi ketika kita sebut generasi sandwich, beban itu harusnya tidak menjadi beban kalau misalnya persiapan pensiun dilakukan sejak awal oleh siapapun, oleh orang tua, oleh yang mau anak-anak yang masih SMA, SMP dan juga yang
baru masuk bekerja misalnya. Iya, Masya Allah. Jadi intinya generasi sandwich itu malah berkah ya, barokah Seharusnya ya. berkah. Seperti itu ya, Pak Lukian ya. Iya. Nah, untuk Bu Ani sendiri, bagaimana manajemen keuangan yang dapat dipraktikkan oleh generasi sandwich ini sendiri, Bu Ani? Ini juga menjadi momen bagi generasi sandwich untuk menyebarkan kedisiplinan keuangannya kepada orang-orang yang ditanggungnya, misalnya adiknya, terus istrinya yang walaupun tidak bekerja di rumah, bagaimana cara mengatur keuangannya dengan baik, supaya apa? Semuanya bisa ditata. Kalau tadi Pak Lukian menyebutkan persiapan pensiun dimulai di hari pertama kerja. Kalau di Indonesia kan setahun sebelum pensiun baru mau disiap-siapin gitu kan, terlambat gitu, atau nggak kurang tepat gitu ya. Sedia payung sebelum hujan lebih dini begitu. ya, Nah, Bu, begitu juga dengan persiapan manajemen keuangan keluarganya. Jadi dengan tadinya generasi sandwich merasa, oh ini ada adekku yang aku tanggung, oh ini ada saudaraku yang aku tanggung, oh ini ada ini. Nah, dengan itu yang generasi sandwich ini bisa menjalankan perencanaan keuangannya dengan lebih baik dan sangat lebih awal. Nah, pertama memang dari segi pendapatan misalnya. Kalau dilihat dari segi syariah sebenarnya sudah dirapi semua nih Bu Mugi. Misalnya dari pendapatan. Di pendapatan itu menurut Syaibani di kitabnya Al-Kasab mengatakan bahwa pendapatan itu pertama digunakan untuk memberikan nafkah untuk diri sendiri dulu. Kemudian bayar utang. Itu wajib. Ya. Nah, setelah itu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Itu juga wajib. Dan memberikan bantuan infak kepada orang tua. Orang tua. Sebagai yang sifatnya wajib maupun sunnah. Ya. Wajib itu kalau orang tua yang tidak mampu, kita harus beri bantuan. Kalaupun beliau mampu, tetap kita berikan hadiah, kasih sayang. Karena beda ya Bu Ani ya. Kalau orang tua walaupun dia mampu, kalau kita berikan sesuatu tuh dia rasanya terharu, bangga gitu. Karena wujud kasih sayang anak gitu terhadap orang tua. Ya. Nah, setelah itu baru keluar bagaimana ke saudara-saudara dan keluarga atau orang lain yang membutuhkan. Itulah nafkah kita diperuntukkan. Nah, dengan adanya perencanaan itu akan ketahuan Bu Mugi berapa untuk diri kita, berapa untuk utang kita, berapa untuk adik-adik kita. Nah, kita ajarkan juga tuh adik-adik kita. Supaya mandiri juga ya Bu mandiri. ya. Terus bagaimana apalagi supaya mandiri? Berbisnis. Nah, itu penting tuh. Rasulullah SAW berbisnis sejak kecil. Betul. Bukan kepepet ketika pandemi baru berbisnis ya. Jadi saat ini kita anak-anak kita diajarkan supaya independen untuk berbisnis. Adik-adik kita juga jangan dikasih ikannya tapi dikasih kailnya. Kail yang dikasih modal bisnis dan diterapkan akad-akad ekonomi syariah. Ayo dong adik kita bermudharabah. Jadi nanti berbagi gak hasil. hanya ngasih aja ke adik, tapi ini kail yuk kita sama-sama. Iya betul. Gitu, dan tentu saja kalau kita memberikan kepada keluarga, bantuan kepada keluarga itu ada dua kebaikan kata Rasulullah. Inna sodaqata lil miskina sodaqah. Wazir rahmah sodaqah wasillah. Jadi kalau kita memberikan orang miskin, sedekah. Tapi memberikan bantuan kepada keluarga kita yang terdekat, sedekah. Satunya silaturahim. Masya Allah, itu jangan sampai terputus. Jangan terputus. Nah ya. itu kemudian juga dengan adanya seperti ini, semangat seperti ini, kita juga ketika mengajarkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita untuk supaya tertib keuangannya, maka dari itu kita juga mengajarkan kebaikan. Iya, nah insya Allah. Jadi intinya generasi sandwich ini banyak peluang-peluang kebaikan. Jangan dianggap beban, jangan dianggap susah. Gitu ya. Malah ini berkah ya Bu ya. Berkah. Apalagi tadi Pak Lukian kan bilang bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia juga cukup kita bangga ya. Karena kekeluarganya kan cukup tinggi. Jadi lalu apa harus kita takutkan dengan generasi sandwich itu ya Pak? Iya. Jadi sandwich itu sebenarnya rahmat tadi. Rahmat, jadi bulan puasa ini justru momen bagi generasi sandwich ini di Indonesia yang sepertiga tadi untuk menunjukkan bahwa kepada dunia ya yang takut dengan menjadi takut kepada generasi milenial di luar itu takut menjadi generasi sandwich. Kita harus buktikan bahwa generasi sandwich itu suatu yang memberdayakan. Kita bisa berbakti kepada orang tua sampai beliau uzur, sampai nggak bisa malah sampai tutup usia kita berbakti. Juga anak-anak kita harus siapkan anak-anak kita menjadi generasi yang Tapi biasanya kan anak itu akan melihat apa yang dilakukan orang tua, dia akan mencontoh. Jadi tidak hanya dilihat dari omongan, tapi sikap perilaku orang tua juga akan menjadi contoh ya Pak Lukian ya. Ya mudah-mudahan kita semua juga bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita ya, insya Allah, masya Allah ya. Karena yang pasti anak tak akan jauh dari pohonnya. Nah mudah-mudahan di Ramadan ini
tempat kita juga bermuhasabah pemirsa ya. Jadi mengkoreksi diri kita juga untuk lebih baik. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, karena kami kembali lagi bersama Anda semuanya tentunya setelah yang satu ini. Ya, kembali pemirsa di Jelang Iftar dengan tema kita yang menarik sekali, generasi sandwich dari perspektif syariah. Bu Ani, Pak Lukian, materinya insya Allah nih bagus banget ya. Jadi kita juga semangat ya untuk selalu berbakti kepada orang tua. Ya, baik Bu Murni, pasti ada kiat juga dan solusi. Bagaimana caranya supaya generasi sandwich itu selalu bersyukur. Nah itu silakan Bu. Ya ini memang penting banget ya kiat-kiat ini, karena kalau kita lihat, aduh banyak banget orang mengeluh gitu kan. Aduh kayaknya kalau kita ketemu sama teman kita, aduh aku banyak tanggungan nih. Ini mertua aku curhat ceritanya Bu ya gitu kan. Nah seharusnya kita pertama untuk supaya bersyukur, satu tahu makna bersyukur itu. Kenapa di surah Ibrahim ayat 7 Allah menegaskan la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Allah menegaskan kalian bersyukur dong, nanti aku tambahkan nikmatmu. Kalau kalian berkufur nikmat, ngeluh terus, aku berikan azabku nih, pedih banget nih, nah gitu kan. Nah artinya ketika kita memahami pesan itu, artinya kita senantiasa jangan sampai kita mengeluh, tutup mulut kita, jangan sampai mengeluh. Tapi banyakkan, alhamdulillah Allah berikan aku kesempatan untuk berbakti kepada orang tuaku. Alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk aku membayarkan SPP adik-adikku, membantu obat-obatan kakakku. Seperti itu. Dengan adanya seperti itu, insya Allah banyak lagi pintu-pintu rezeki terbuka. Masya Allah. Lancar berkah. Lancar bisnisnya, lancar usahanya, dimudahkan pekerjaannya. Karena apalagi doa orang tua itu berkah banget ya Bu Ani ya. Berkah banget. Banyak cerita-cerita orang yang bagaimana begitu sayangnya dengan orang tua, ternyata keberkahan berlimpah kepada dirinya dan keluarganya. Nah itu pertama Bu Mugi. Jadi kita pahami dulu makna syukur tadi. Kedua, sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jangan ketemu sama orang yang suka ngeluh. Nah seperti saya, rajin kumpul-kumpul dengan Bu Mugi yang selalu menyenangkan, selalu menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa menyejukkan. Dan saya sering juga mendengarkan Pak Lukian yang selalu, jangan kamu ngeluh, jangan bilang nggak ada uang di rumah. Nah jadi sering bersyukur ya Pak Lukian ya. Jadi kadang-kadang saya ini perlu sering dikasih nasihat juga ya, namanya manusia. Dan tentu saja banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang kita miliki. Amin, amin. Ya gitu Allah, ya Rabbal Alamin. Ini contoh pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi senang. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, baik, beruntunglah Pak Lukian ya. Punya istri yang Masya Allah ini ya luar biasa ya beliau ya, bersyukur, sama-sama bersyukur ya. Ya Bu Ani juga bersyukur gitu ya. Baik Pak Lukian, nah ini kan apakah ada kaitan ya antara sandwich generation ya dengan bonus demografi yang ada di Indonesia ini? Ini bagaimana Pak Lukian? Itu sangat sangat erat pengaruhnya sebenarnya atau dampaknya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya prediksinya 2030 nanti jumlah penduduk usia bekerja atau produktif itu akan melebihi jumlah penduduk yang lain, lansia ataupun anak-anak. Jadi sebenarnya nanti kalau usia bonus demografi itu terjadi ya 2030 sampai mungkin 10 tahun 15 tahun akan lebih banyak lagi generasi sandwich sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sisi negatif generasi sandwich, kita berpikir nanti bonus demografi terjadi, kita akan ada bonus generasi sandwich juga gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Justru kita sesi ini sangat baik ya untuk mengingatkan birrul walidain dan juga bagaimana kita berbakti pada orang tua. Justru bulan Ramadan ini kita harus terus mempersiapkan diri. Kita yang akan masuk usia bekerja, teman-teman semuanya harus siap bahwa bagian dari tugas kita sebagai anak yang bekerja berbakti kepada orang tua dan juga
punya keluarga sendiri gitu. Nah ini kita harus kombinasikan, harus persiapkan mental, keuangan. Maka tadi persiapan pensiun penting, pengelolaan keuangan juga penting bagi siapapun yang akan, khususnya yang akan memasuki usia sandwich nanti gitu. Iya, jadi intinya semua juga harus dipersiapkan. Jadi tidak ada simsalabim ya. Semua kalau sudah, nah kalau Bu Ani sama Pak Lukyan ini kan pasti saya tahu lah pakar banget untuk segi ekonomi syariah juga gitu ya. Ini bagaimana juga mempersiapkan untuk anak-anak gini, menanamkan seperti itu. Gimana Bu Ani? Iya, alhamdulillah memang kami ini punya workshop di rumah. Artinya workshop itu bengkel yang kami selama 21 tahun alhamdulillah diberikan Allah kesempatan untuk saling berkomunikasi, kemudian duduk bersama-sama bagaimana mengatur keuangan kita dari sisi syariah dan melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak dari kecil sudah diajarkan bagaimana berbisnis, karena memang saya latar belakangnya juga keluarga yang berbisnis ya Bu Mugi ya. Dan ternyata mengajarkan anak-anak berbisnis dengan akad-akad ekonomi syariah itu cepat banget pahamnya. Dan ini menjadikan anak-anak kita jadi lebih menghargai kita, menghargai kalau dikasih uang, dikasih tabungan, dikasih ini, mereka mikir, is it expensive? Are you sure you gave me this one? Jadi seperti itu kira-kira. Nah jadi ini kami terapkan di rumah sebisanya. Nah begitu juga ketika kami dalam bab-bab zakat, infak, sedekah, wakaf, memberikan kewajiban, menyelesaikan kewajiban kita, tetapi juga dalam hal-hal yang sunnah dari infak, sedekah, wajib, itu kita ajarkan juga anak-anak untuk supaya memberikan kenal dengan lembaga zakat, bagaimana kalau mereka hasil bisnisnya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, mereka sudah mengenal itu. Setiap ada yang datang di rumah misalnya, walaupun orang itu ya mungkin cuman untuk minta minum misalnya ya, itu kami ajarkan bagaimana anak-anak bersikap. Nah, supaya ketika mereka menjadi bagian dari generasi sandwich tadi, menjadi generasi sandwich yang bersyukur. Iya, kita harus siapkan juga mereka. Nah, kalau Pak Lukyan sendiri bagaimana nih mendidik dari anak-anak ya? Karena kan generasi juga kan, generasi muda gitu. Nah, berarti harus disiapkan Pak Lukyannya kan 2030 nih ya. Jadi kita sebenarnya sama. Jadi Bapak Ibu sekalian juga saya pikir kita harus sampaikan kepada mereka bagaimana menghormati orang tua. Jadi mungkin kita lebih dari bercanda dengan mereka. Nanti kalau kalian punya keluarga, orang tua, kami berdua nanti berkunjung, jangan jangan ditolak ya. Jadi ajak mereka memvisualisasi bahwa mereka nanti akan punya kewajiban kepada orang tua dan juga kepada anak-anak gitu. Iya, kadang-kadang sambil bercanda. Harus bercanda gitu ya. Mereka harus dibawa bahasa seperti itu. Betul. Bahasa gaulnya mereka yang lebih menerima ya, Masya Allah. Yang paling penting juga mengingatkan mereka apapun yang kita dapatkan, kita miliki saat ini, hari ini akan dipertanggungjawabkan di hari esok. Masya Allah ya. Baik Bu Ani, Pak Lukyan, pengen kita cerita lebih banyak lagi mengenai tema kita kali ini, cuman waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih banyak. Untuk Pak Lukyan, silakan sedikit pesan ke pemirsa. Baik, terima kasih Bu Mugi dan juga pemirsa sekalian. Memang menjadi generasi sandwich itu kalau kita pikirkan menjadi beban. Tapi kalau kita yakini bahwa orang tua adalah jalan kita menuju surga, insya Allah itu akan lebih mudah dan dimudahkan Allah SWT. Jadi kita punya kewajiban sebagai manusia untuk alam sekitar. Kita punya kewajiban sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Kita punya kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita supaya berbakti kepada orang tua dan juga tidak lupa mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi tugas tersebut kita harus jalankan dengan baik dan penuh keyakinan bahwa sandwich itu bukan keburukan, tapi generasi sandwich adalah sebuah karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Ya dan Allah, kami yang tidak sempat lagi berbakti kepada orang tua karena sudah meninggal, rasanya ya berkecil hati karena kita tidak lagi bisa berlama-lama. Paling mendoakan yang terbaik. Insya Allah. Ya, Bu Ani. Ya, kita harus ganti nih namanya, bukan generasi sandwich lagi Bu Mugi, tetapi generasi anfa'uhum linnas. Masya Allah. Apa sih artinya? Generasi yang bermanfaat untuk orang lain. Tiap hari mikir, apa sih yang bisa aku kasih lagi untuk orang lain gitu kan? Bu Mugi juga mikir, apalagi yang bisa aku transfer ya untuk Bu Ani gitu kan? Masya Allah. Ya, ingatnya transferan melulu, aduh. Nah jadi banyak bisnisnya ya Bu. Itu dia. Jadi tiap hari kita mikir, apalagi nih yang akan aku lakukan hari ini supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Kalau sudah meninggal emang bisa.
Iya. berbuat banyak lagi untuk orang lain. Stop Bisa gitu emang ya. bantuin SPP anak-anak, Nggak bisa lagi ya Bu ya? SPP keluarga, Nggak bisa lagi bantuin bisnis adik-adik emang bisa setelah meninggal. Nah, Iya. maka dari itu kita ganti namanya menjadi generasi anfa'uhum linnas, generasi yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Lukyan, juga terima kasih banyak Bu Ani ya. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sharingkan hari ini bermanfaat dan menjadi ladang ibadah untuk kita semuanya ya. Ya pemirsa, Masya Allah ya, generasi sandwich adalah generasi yang justru patut kita syukuri. Diberi kesempatan untuk selalu mengasihi kedua orang tua kita. Untuk itu kita semua yang masih ada orang tua, jangan kita lalaikan. Manfaatkan waktu dengan maksimal untuk selalu membahagiakan kedua orang tua kita. Karena suksesnya kita juga tergantung dari doa kedua orang tua kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik pemirsa, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas hari ini. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ramadan ya sahrul Ramadan. Maaf lahir batin untuk semuanya. Dan insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.